Oke, jadi untuk hari ini kita lakukan pengecekan pada domba-domba yang sedang bunting. Sekalian kita mau periksa apakah sudah mendekati HPL apa belum, karena ditakutkan nanti kalau kita misahinnya udah mendekati HPL, takutnya ada terjadi sesuatu yang enggak diinginkan. Jadi untuk hari ini kita cek aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kekurangan suatu apapun, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Ini ada si Claudia. Ini cek dulu, ini masih muda. Itu ada si Claudia, Amara, Amanda, terus si Christina, sama ini si Lala. Nah, ini si Lala kayaknya perutnya udah gede. Kemungkinan sih besok mesti dipisahin karena ditakutkan ada hal-hal yang nggak diinginkan. Sama ini apa ya, takutnya pas waktu makan terjadi benturan di dalam perutnya itu tuh, model seperti itu. Kalau ya namanya domba lapar kan ered-eredan gitu apa gimana, takutnya si perut ketekan. Jadi mungkin besok kita pisahin. Kayaknya sudah mendekati HPL, mungkin di kisaran 4 bulanan, sebulanan lagi sudah mau melahirkan. Jadi besok kita pisahin aja ya. Kita lihat ambingnya. Nah, ambingnya juga udah turun. Aduh, dia kencing. Kita cek kandang sebelah. Nah, ini masih menyusui tapi kayaknya sudah perutnya udah membesar. Dah jadi kemarinan udah dipijahin ya. Jadi saya biasa kalau biar anak satu ataupun dua di umur 40 hari itu sudah dipijah. Tujuannya biar cepet beranak lagi, nggak terlalu lama. Biasa kalau kita nunggu 3 sampai 4 bulan suka susah ininya buntingnya ya. Biar udah berkali-kali dipijah juga kebanyakan nggak jadi sih, telat. Nah, ini anaknya si, lupa anaknya yang mana lagi. Nah, itu si Nelly yang kemarinan beranak. Cuman kemarin pas waktu beranak anaknya ada kejadian yang nggak diinginkan. Jadi si anaknya itu lemes sama terlalu kecil ya, jadi nggak nyampe ke puting susunya ya, mau nggak mau didot. Tapi ya emang semua di luar rencana. Biarpun sudah didot menggunakan susu sejuta umat, susu domba, tetap aja nggak terselamatkan. Menurut saya sih ini kemungkinannya dulu waktu dipijahnya sama domba yang pejantan yang masih di bawah 1 tahun, karena biasanya kalau pejantannya di bawah 1 tahun bisa mengakibatkan anak dombanya lemes. Persalinan normal ya, nggak ada masalah, secara normal gitu, nggak dipaksa, persalinannya lancar. Cuman butuh malah jadi kerasa pagi itu sekitar jam 6 kerasa. Pembukaan pertama di jam 9 udah keluar. Menurut saya sih itu untuk kelahiran perdana atau kelahiran pertama sangat bagus ya, itu sangat lancar. Karena memang cuman beberapa jam, berbeda dengan sama si itu Ice dulu. Kalau yang Ice itu yang di kandang sebelah sono itu dulu sampai hampir setengah hari baru bisa keluar, tapi ya alhamdulillah selamat. Cuma yang ini ya itu masalahnya si anak dombanya lemes. Terus gimana ya, jadi biarpun sudah didot, nggak tahu saya kalau ngedot domba itu pasti selalu nggak selamat, pasti selalu mati. Mungkin nggak jodoh atau gimana, atau susunya nggak cocok, atau mungkin metodenya nggak pas. Mungkin buat teman-teman yang udah pada paham cara ngedot domba bisa tulis di kolom komentar gimana sih caranya ngedot domba biar anaknya sehat selamat sampai besar. Karena saya udah 2 kali ngedot domba, hasilnya nihil.
nggak bisa terselamatkan. Jadi si Nelly ini dulu belinya derean yang sudah bunting ya. Beginilah resikonya kalau beli derean atau beli indukan domba yang sedang bunting. Kita nggak tahu apa namanya si domba itu kawinnya sama pejantan yang kayak gimana. Kita nggak bisa cross check karena ini domba belinya dulu di pasar, bukan dari peternak. Ini buat teman-teman yang mengalami kandang domba bau atau dikomplain sama tetangga karena emang kandangnya baunya menyengat, mungkin ada sedikit tips ya. Jadi sebenarnya nggak usah repot nyari apa namanya, nyari obat buat ngilangin bau kotoran domba ya. Selalu ingat dalam menyelesaikan sebuah masalah itu ketahui dulu penyebabnya apa sih yang menjadi penyebab kalau kandang domba itu bisa sampai bau. Yang bikin kandang domba bau kan dari amoniak, dari kotorannya yang bercampur dengan urin yang mengakibatkan bau ya. Sebenarnya kalau kitanya rajin untuk bersih-bersih, minimal ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali dibersihin, wajib itu hukumnya. Kalau saya mau serepot apapun, kalau emang udah 2 hari atau 3 hari ya mesti dibersihin, kecuali kalau emang kitanya sakit ya. Ke belakang lihat penampakan belakang tuh kan enak kan kalau kayak gini kan, dilihatnya bersih, nggak kotoran kohe nggak di mana-mana serintilnya. Nah, ini cukup efektif ya untuk ngilangin bau kandang. Jadi biasa saya bersihin 2 hari sekali, cuman hari ini belum bersih-bersih karena memang habis dibersihin kemarin. Tuh nggak ada kotoran kan ya, ada sih 1-2 ya, wajar lah kalau 1-2 nggak akan nimbulin bau yang menyengat karena memang kandang domba. Mungkin kalian bilang iya kan kandangnya itu enak pakai tray. Kalau menurut saya sih sebenarnya malah kandang enakan yang nggak pakai tray ya. Jadi ngebersihinnya lebih enak, tinggal tarik, nggak usah mikirin bahan apa namanya si kohe. Karena ini kalau telat sedikit dalam menarik kohe, ini akan apa namanya ya, si tray ininya akan roboh, rontok ke bawah. Jadi saya meski 2 hari sekali ngebersihin ini kandang. Di samping itu juga dari hasil kohe, bersihin kohe kan lumayan ada ininya tuh ini serintil-serintil yang udah saya packing, sudah saya masukin ke dalam plastik. Ini sebenarnya bulannya nggak laku ya, ini udah laku, ini cuman belum diambil sama petani yang biasa suka ngambil. Lumayan lah kalau cuman buat beli rokok mah, dari apa namanya, dari kotoran si dombanya saja udah ketutup. Kalau dipikir untuk kotoran domba itu nggak perlu nggak perlu diproses macam-macam ya, cukup dimasukin ke dalam kantong polybag seperti saya itu, pasti ada yang mau ngambil, ada yang mau beli. Karena itu saya juga udah ada yang beli, cuman belum diambil aja, mungkin karena si petaninya repot atau gimana, kurang tahu juga ya. Tapi biasanya sih sebulan sekali diambil. Ini untuk bulan ini belum ngambil, duitnya sih udah masuk kemarinan ya, sekandinya cuman ya lumayan lah, di kisaran 10.000 ke bawah, kadang 9.000, kadang 10.000, gimana kita ngisi karungnya. Kalau kita ngisinya full terkadang 10.000, kalau ngisi karungnya kurang full ya mungkin karena isinya kurang jadi harganya juga kurang. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.